นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเสวนาจะภารนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกจังธัมโมโสตโพติkepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, yang saya hormati Lomo Pandita, Upasaka, Upasika, salah selama yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam ini kita bersama-sama yang memimpin oleh para anggota sangha untuk mendoakan dan akhir pelimpahan jasa kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, disebut berbuat kebajikan pati dana. Pati dana merupakan seperti kewajiban. Jasa ini harus selalu ingat, bukan cuma saudara kita yang masih hidup saja, tetapi harus mengingat saudara kita yang telah meninggal dunia. Karena kalau kita tidak bantu, karma perbuatan baik pati ada juga untuk perdana makanan kepada Bhikkhu Sangha, ada juga buat function, ada juga meditasi, semuanya pati dari badan jasmani ada juga untuk kebatinan. Misalnya kalau kita mau pati dana untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, kalau bisa 2 hari lebih baik. 2 hari itu lebih baik seperti apa? Seperti malam ini kita baca parita suci. Malam ini jasa adali baca parita, jasa adali sila, jasa adali meditasi, jasa dari mendengar dhamma, disebut jasa sucikan hati dan pikiran. Sampai besoknya kita juga bisa lakukan lagi untuk berdana makanan kepada kebikuan, kepada para bhante yang dekat, atau kalau tidak ada para bhante juga bisa juga berbuat kebajikan kepada umumnya sosial. Nah, bisa menolong orang sakit, bisa menolong orang miskin, nah, atau bagi-bagi pakaian orang tua seperti di rumah jumpo. Makanan bisa, pakaian bisa. Jadi badan jasmani dan batin. Nah, badan jasmani itu makanan dan pakaian. Kalau dari batin itu berbuat kebajikan. Nah, setelah itu pelimpahan jasa. Tadi malam bhante juga ada kegiatan pati dana di kebun. Sebagian juga ikut doa, sebagian ikut menjadi sila jalini, menjalankan sila dengan baik,
menjaga ucapan dan perbuatan, dan juga meditasi malam hari. Nah, besoknya saudara datang untuk berdana makanan kepada kebikuan, kepada anggota sangka. Kepelimpahan jasa hanya besok, yang paling lengkap buat badan jasmani dan juga malam buat batin. Itu enak sekali kalau lihat ya. Bukan cuma salah satu, bukan cuma baca berita, bukan cuma dana makanan, tetapi dua-duanya. Kalau saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia menderita bisa dua-duanya. Dua-duanya seperti kita bisa ingat nyaman dulu juga kerajaan Bimbisara juga dana wihara Weluwanalam, jasa cukup besar, tetapi melupa pelimpahan jasa saudara-saudara beliau malam hari yang lahir sebagai makhluk peta, merasa sedih, bunyi, merasa kok saudara saya berbuat baik, kenapa saudara beliau itu masih datang, merasa tidak dapat jasa tersebut. Sampai beliau tidak tahan bertanya kepada Sang Buddha bahwa kenapa saya udah berbuat baik, kenapa saudara saya itu masih menderitaan, makhluk petak-petak semua itu kenapa masih lihat sangat menderita. Sang Buddha bersabda jawaban kepada kerajaan Bimbisara bahwa yang mulia bertanya itu udah benar, yang kedatangan itu saudara yang lampau beliau lahir sebagai makhluk peta. Tapi ada untungnya. Untung itu adalah saudara beliau lahir sebagai makhluk peta, Pak Radhatu Pak Siwi ke peta. Makhluk peta itu makanannya jasa kebajikan. Makanan itu kalau siapa yang berbuat baik, makhluk peta turut bergembira. Nah, turut bergembira atau ikut berbahagiaan disebut idhang meya tinang hotu sukita hontu yatayo. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan, pelimpahan jasa ini untuk saudara kita yang telah meninggal dunia. Nanti juga ada anumodhana. Anumodhana itu makhluk peta, ketahuan bahwa kita berbuat baik untuk mereka. Nanti mereka turut berbahagia, bisa lahir di alam berbahagia juga. Nah, jadi jangan lupa pelimpahan jasa. Seperti kita belum bantu orang, belum seperti orang lihat orang belum makan, kita belum kasih makan. Lihat orang yang tidak miliki pakaian, kita belum berdana pakaian, begitu kalau badan. Berarti harus berbuat baik badan jasmani juga tentang berdana. Kalau tentang batin juga namanya menjaga sila dengan baik, dan juga meditasi, dan juga mendengarkan dhamma untuk melayapkan sucikan hati dan pikiran. Seperti ada dua ya. Seperti para bhikkhu sangka itu mereka juga para bhante ini secara langsung itu beliau jadi bhikkhu, beliau jadi samanela atau sila celini. Mereka menjalankan sila dengan baik, patidana setiap hari. Patidana setiap hari karena saudaranya suka berdana makanan kepada anak-anak mereka, saudara-saudara mereka yang menjadi bhikkhu. Jadi berdana itu namanya patidana. Seperti bhante pelimpahan jasa kepada orang tua, lebih gampang lagi. Gimana lebih gampang lagi? Karena salah satu darah daging orang tua saya, ayah pun ibu pun ada sama badan bhante, ada sama badan anak. Jadi badan anak inilah, nah
ternyata itu bukan saya punya. Itu patidana dari orang tua saya. Orang tua saya melahirkan saya, berarti bukan cuma melahir, tetapi isinya darah beliau juga ada sama Bante, daging juga ada sama Bante, tanah, air, api dan angin itu adalah badan Bante. Badan Bante dilakukan oleh menjadi biku. Berarti sebagian orang tua juga dapat jasa dari kebikuan. Karena tanpa orang tua Bante tidak bisa jadi biku, benar nggak? Nah berarti anggap aja mama saya jadi biku juga, tapi tidak lengkap. Mama sumbang badan, papa juga sumbang badan, dukungan Bante sebagai jadi Bante. Nah jadi sekarang Bante berbuat baik satu kali untuk 3 in 1. 3 in 1 itu 3 orang yang dapat pasti. Satu, saya sendiri tentang kebatinan, karena uduk meratihan batin saya. Kedua, mengenai fisik. Mengenai fisik itu papa saya juga tidak dapat, mama saya juga dapat. Karena badan ini badan papa mama yang saya numpang. Maka setiap ulang tahun Bante, seolah ulang tahun Bante, sebenarnya ulang tahun ber3 orang. Saya juga ulang tahun mengenai batin bisa berbuat baik, badan juga bisa. Maka Bante selalu patidana juga menolong orang lain, seperti memberikan sembako. Seperti setiap tahun Bante usahakan kalau Bante ada waktu, nggak ada halangan, Bante bagi sembako untuk 3.000 orang. 3.000 orang itu Bante takutnya kurang. Kenapa Bante takut kurang? Kita mana tahu jasanya kurang atau lebih ya. Ya Bante usahakan lebih dulu. Lebih dulu, mana tahu saudara-saudara kita, apalagi orang tua kita sendiri. Ya Bante anggap aja 3.000 paket itu ya bagi 2 misalkan 250. Nah menjadi papa sebagian, mama sebagian. Nah saya juga kasih pakaian juga kepada anak PAUD atau anak di sekolah-sekolah gitu loh. Jadi bagi pakaian juga. Ya, dalam hati kecil jangan sampai papa mama saya jangan ada sampai melupakan tidak dapat pakaian. Saya juga bagi makanan, bagi beras, bagi buat makanan lah intinya. Saya juga berpikir gini, jasa makanan semoga papa mama saya lain alam manapun juga jangan sampai kelaparan. Nah saya usahakan. Bukan ulang tahun Bante saja, setiap kali doa juga buat orang tua. Dan saya juga dapat berarti setiap kali berbuat baik untuk 3 orang. Lebih itu buat apa? Untuk saudara-saudara yang lampau, untuk saudara-saudara yang sekarang, dan juga untuk ke semua makhluk. Nah itu pakai metta, cinta kasih sayang. Maka dana itu ada banyak hal. Seperti dana pertama, nah seperti kita persiapkan, Bante lihat di bawah juga ada kan, seperti ada yang Bante Udo persiapkan itu adalah satu paket. Bante lihat ada mie sadap, ada minyak, ada beras, ya, itu juga patidana. Nah, patidana namanya amis dana, amis busa, amis dana, dana barang-barang. Nah seperti makanan, mie juga makanan, beras juga makanan, minyak juga makanan, beras, gula juga makanan. Nah ada juga ada pakaian juga. Kalau pakaian itu dana, kalau bahasa kita namanya kain pangsukula. Kain pangsukala itu berdana kepada kebikuan, kepada biku sangka untuk menjahit menjadi jubah. Nah itu pakaian. Ada juga sih umat mungkin ya belum paham. Nah ada juga umat suka dana ke Bante, dana pakaian, dana baju lah, dana celananya, dana selimut, dana yang lain. Tetapi kalau sebaiknya kalau uduk pakaian uduk biku ya mungkin
lali ke pangsekula, lali ke cuba. Dengan juga ada manfaat. Kalau ada campur tentang pakaian, Bante suka dapat juga. Tadi bukan salah ya, tapi Bante juga izin kalau umat dana pakaian. Alasan itu ini pakaian begini, batik begini, Papa suka banget. Nah, nyaman waktu Papa masih hidup, Mama masih hidup, Mama suka pakaian begini. Jadi anak-anak ingat kembali dana ke Bante. Tadi Bante izin ya, kalau dana ke Bante, Bante izinkan memberikan ini kepada orang yang butuhkan. Saya juga dana lagi, saya kan nggak bisa dipakai. Kalau nyaman dulu Mangsekula itu kain untuk kebikuan, untuk jaicuba, disebut pakaiannya. Nah itu dana kedua. Dana ketiga bisa juga seperti dana dhamma yang Bante sedang berdana. Ini juga pati dana dhamma. Setiap kali Bante diundang calama, Bante calama. Bulan ini mungkin udah 20 kali ya peti dana. Kepala juga puter-puter mau calama tentang apa yang berbeda. Kalau calama nggak ada lakaman sekampang. Masalahnya setiap kali calama lakaman nggak boleh sama. Aduh, seperti ketina juga 1 bulan calama bisa 50 kali tidak boleh sama karena ada lakamannya. Lumayan juga PR Bante. Pati dana juga calama 2 hari yang lalu saya calama di sini. Hari ini calama di sini lagi. Tetapi nggak sama karena rekaman katanya. Aduh, PR berat juga. Setiap kali calama peti dana 30 kali pun tidak boleh sama. Cobalah. Berat tidak kalau urut kita? Mau ngomong apa ya? Peti dana. Ya saya usahakan. Omongan menilip-milip aja deh. Tetapi tujuan sih jelas sama berbuat kebajikan. Nah, Bante juga sedang pati dana sama kita, sama Cetya Panjasika tentang pati dana dhamma. Ini Bante juga sedang berbuat baik untuk pati dana. Tapi bukan barang. Kalau barang mie sedap mungkin umat lah ya. Kalau Bante dhamma sedap, dhamma sedap ada rasa juga, rasa berbahagia. Kalau mie sedap bahagia di badan, dhamma sedap itu kan rasa bahagia, kenyang juga di batinan. Nah, yang terakhir bisa dana apa itu? Bisa dana seperti kita memaafkan dana. Memaafkan dana itu juga penting. Seperti kita hari ini kita mau berbuat baik, kita memaafkan semua kebencian, semua musuh-musuh yang lampau, musuh-musuh yang kita memaafkan, namanya abhayatan. Abhayatan itu memaafkan karma pikiran tidak baik, ucapan tidak baik, perbuatan tidak baik. Semua memaafkan. Itu juga dana loh. Nah, dana dari hati kita. Seperti minta maaf dengan maafkan. Itu juga dana. Nah, amis busa seperti dana barang-barang semua juga baik. Bante dhamma dana juga baik. Semua badan dapat, batin dapat. Maka pati dana tergantung kebijaksanaan kita. Lakukan saja. Jangan sampai Bante belum sampai bulan ke-7. Boleh nggak saya pati dana duluan atau setelah atau sedang pas bulan 7. Atau sebelum bulan 7, bulan 6. Atau setelah bulan 7, bulan 8. Kalau jasa itu tidak ada bulan sebetulnya. Jasa itu kapan aja boleh, ini adat. Karena semangat saja. Seperti berbuat kebajikan itu kapan saja. Makhluk petak setiap hari ada. Tidak ada makhluk petak cuma bulan ini. Bulan sebelum juga ada makhluk petak. Bulan setelah juga ada makhluk petak. Namanya juga menyakit dari karma. Karma itu perbuatan. Nah, perbuatan. Kenapa jadi makhluk petak? Kan bayangan kan, hari apa hari orang tidak ada lopa? Hari apa? Hari Senin nggak ada lopa, nggak ada keinginan, tidak salaka, atau Selasa, atau Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Kalau setiap hari ada lopa, ya setiap hari bisa siap-siap aja. Mana tahu lopa itu hari ini meninggal dunia bisa jadi makhluk petak hari ini juga, karena akibat dari karma salaka. Nah, salakahan itu jadi makhluk petak.
Kalau kita bisa menghindari selakahan boleh, nggak apa-apa, nggak usah patidana seling-seling karena kita bukan jadi makhluk peta, karena kita nggak punya loba, boleh. Tanya yakin nggak punya loba? Saya yakin saya tidak akan lahir jadi makhluk neraka, boleh. Tetapi kok seling emosi juga, kadang-kadang suka meta, nggak nyarang orang bilang, Bante saya suka menolong orang, Bante saya suka jaga sila samadhi panya. Umumnya laporan ke Bante pertama, Bante kenapa ya? Saya suka marah. Itu suka marah. Ya bisa juga suka marah Senin salah meninggal dunia hari Minggu. Suka 7 kali. Pas lah hari Minggu hari terakhir. Suka marah juga. Meninggal dunia juga hari terakhir. Hari Minggu meninggal dunia, hari Senin sudah neraka. Dengan coba kalau kita pandangan salah, dapat kebodohan dari hari Senin sampai hari Minggu, pas kebodohan terakhir, pas meninggal dunia, lahirnya di makhluk binatang, bisa saja. Maka lebih baik kita bersiapkan diri, merati diri, menghindari menghindari lahir di alam yang tidak berbahagia. Setidak menghindari kebodohan. Ya, Bante suka jalama. Sebenarnya bukan Bante suka, tapi Bante juga tidak mau mendanakan kebodohan umat. Bante juga kalau setiap kali undang jalama, Bante bersiapkan dhamma bukan 1 kali. Walaupun Bante lakam begini pun, kalau Bante ada waktu pulang ke kamar, Bante masuk, Bante dengar saya lakaman lagi, Bante dengar Bante jalama lagi, dikolek lagi, diupdate lagi. Mana tahu jangan sampai salah omong. Kalau Bante salah omong, umat juga salah dengar, resiko juga, betul nggak? Maksudnya baik, tetapi ada yang salah paham gimana? Betul kan? Bisa juga takutnya umat salah paham bahasa Bante juga. Seperti ayam sama bebek juga omongnya kadang-kadang bahasa Bante belum tak lalu. Teh hatinya saya yakin, saya tidak berniat untuk memberikan kesalahan-kesalahan lewat dhamma. Bante tidak pernah niat. Niat itu untuk melenyapkan menderita. Baik menderita dari kebodohan. Usahakan menjelas dhamma itu tentang ajaran Buddha, bukan dari milik kita saja. Saya juga dari sekolah, saya dari belajar, saya dari dipraktekkan. Ya, kalau dhamma kalau tidak dibagi, tidak dipraktekkan, apa beda kita bagi-bagi obat tetapi nggak minum gitu loh. Nah kita usahakan maka patidana yang terbaik sampai ke hati ya, jangan sampai cuma mie sedap doang jangan cuma mie sedap, cuma minyak atau cuma air putih atau teh, jangan begitu doang. Kalau bisa sih seperti ini, apa itu? Sampai mendengar dhamma, sampai meditasi, sampai sila dana, samadhi dana, panya dana. Waduh itu benar-benar itu para makhluk peta itu senang sekali. Senang sekali. Karena sila itu silena suka tingyanti. Setiap kita jaga sila dengan baik, makhluk peta juga jadi ikut bahagiaan. Beda loh. Coba kalau dhamma itu setiap luma kita berdana dhamma kepada saudara kita. Nah, dhamma itu apa? Dhamma itu memberikan kebenaran. Kebenaran itu tidak berbuat jahat semuanya. Pikiran jahat, ucapan jahat, dan juga berbuat jahat stop. Ada nggak kita bahaskan dalam rumah kita? Nah, bahwa hari ini kita tidak boleh berbuat tidak baik semua janji ya. Usahakan jaga diri, berbuat sebaik-baiknya. Satu hari papa juga, ibu juga, kakak juga, adik juga, perpa dalam rumah itu hari ini berbuat baik satu orang satu macam. Kalau tidak bisa berbuat baik atau omong yang baik satu macam. Kalau tidak omong yang baik, pikiran harus positif satu macam. Nanti malam camakan kita bahas. Nah kita bahas hari ini papa berbuat banyak apa, mungkin ya papa ikut function. Nah papa cerita
Pak gimana dari pagi ikut fungsinya, dari berangkat, dari ke pasar, mungkin cari ikan, mungkin sampai ke sungai, sampai fungsi, sampai pikuk doa, sampai pelimpahan jasa, sampai pulang. Bapak cerita tentang berbuat baik. Nah ibu gimana? Ya ibu juga cerita, ya saya juga mulai dengan permohonan baca parita suci dengan haraman sekian Aratana Dewata Samanta Jagaware Suwatara Gacantu Dewata sampai Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sangghang saranang gacami sampai baca berita. Nah, nanti ibu bagian berbuat baik ucapan. Terus satu lagi, ya saya pikiran positif gimana? Ya saya meditasi, objeknya sati, atau perhatian. Cara tarik nafas masuk di perhatian, dirasakan pengetahuan tentang perhatian nafas itu, cara meditasi begini. Nah atau budo. Coba cerita beda cerita. Ini berbuat baik satu menu. Ini ucapan yang baik satu menu. Ini baik hati satu menu. Jam makan cerita begitu. Setiap makan. Kan sebelum tidur kan cerita dulu jam makan. Enak nggak? Kalau nggak mau dengar makan aja, betul nggak? Daripada acak omong mentak-mentak empat mata kadang-kadang nggak mau dengar. Saya ada ide. Ide ya. Kalau mau omong apapun dengan rumah tangga, jam makan. Kenapa? Kalau nggak mau dengar, nggak apa-apa. Dan mulutnya makan aja lah. Jangan lawan, betul nggak? Omong satu orang, yang lain makan. Selesai itu omong, yang lain makan. Kuping jangan tutup aja. Yang penting jangan tutup kuping, betul nggak? Satu omong masuk ke kuping, nggak masuk ke mulut kok. Nggak apa-apa. Nanti omong yang baik. Kalau lama seminggu aja, rumah kita berubah. Jadi rumah manusia jadi campur sama rumah dewata, rumah dewa dewi. Kenapa? Karena makhluk-makhluk yang sekitar kita nanti suka loh. Nanti suka. Jangan kelewatan loh. Pantai punya pengalaman orang Thailand yang di Indonesia. Beliau bawa mobil, akhirnya ketemu satu ekor anjing yang nggak tahu anjing jenis yang galak gitu, jenis yang latihan udah kikit gitu loh. Nah, itu anjing itu galak banget. Tetapi diikat di satu pohon yang kayak setiap hari lewat ada di situ, kurus sekali, kayak dibuang orang gitu loh. Gimana ya, kasihan. Kalau orang meta lewat begitu nggak tahan loh. Kalau orang nggak punya meta lewat anjing susah juga dicuekin, dengan kalau orang punya meta, lihat semut susah aja mau bantu loh. Betul nggak? Kalau kita nih ya nggak tahu lah, kita mulai dengan saya kesian dari manusia ke atas. Kalau orang punya meta tahu nggak? Lihat semut aja susah loh. Oh semut susah, pengen mau bantu semut loh. Paling kecil semut aja punya meta loh. Akhirnya balik keputusannya udahlah, mungkin besar tidak ada orang miliki anjing ini. Akhirnya diambil anjing ini. Ambil. Lalu ikat di pohon mangga. Badan banyak lukanya. Kemungkinan disuruh gigit mungkin kalah. Mungkin sudah kalah itu kesal. Dan biaya makanan mewah-mewah, mahal-mahal. Kalah lagi. Apain? Seperti ayam. Kalau adu ayam kalau kalah jadi tom yam gitu loh. Nah kan, kalau kalah jadi tom yam. Ya karena biayanya sudah gede, kalah lagi, udah kesal lah. Biasanya potong yam. Nah kan, ini orang kadang-kadang gimana ya? Ada beliau bawa pulang ke rumah, ikat di pohon. Pohon itu kebetulan dekat dapur. Setiap kali bangun jam 5. Jam 5 sampai jam 6, 1 jam. Nah orang Thailand itu buka dhamma dan parita. Saat masak gitu, saat masak. Anjing juga tidak jauh. Disitulah mendengar parita atau tukar dengan mendengar dhamma setiap pagi itu. Setiap omong sama anjing, setiap kali kasih makanan anjing omong baik-baik, lalu bunyi itu anak
anak mama kalau bahasanya, omong yang sopan lah ya. Omong sama anjing itu anak mama gitu loh. Nyalang loh orang angkat jadi anjing, jadi anak gitu loh. Supaya sopan. Nah, biasa kan latihan kikit begitu ya agak omongnya kasar gitu kan. Terbalik ini perempuan. Setiap kali kasih makanan anak mami gitulah. Ini anak mami makan yuk, pegang kepala, pegang kuping, picit-picit sedikit gitu kan. Omong baik-baik itu. Mampir 1 bulan begitu. Dekat-dekat, kalau dekat kan cium. Betul kan? Cium. 1 bulan tuh. Anjing itu hilang sifat galak loh. Hilang. Apa itu? Jadi sifat baik. Kenapa baik itu? Tidak ada sifat galak. Kalau ada tamu datang pun tidak galak. Sampai terakhir. Sampai ibu orang Thailand ini sampai bikin paspor buat dia. Saking sayang dia. Kenapa dia baik sama, kalau terima tamu lepas lantainya, duduk di samping jaga, baik sama orang. Tidak pernah marah, tidak pernah emosi, tidak pernah lihat cenit galak sama sekali. Nah kan? Karena orang yang pegang itu juga miliki dhamma. Praktek dhamma itu masuk ke hati binatang pun, walaupun badan binatang. Tetapi mungkin batin sudah bahagia. Maka pengaruh sekali tentang doa pun, omong baik-baik pun. Nah, maka 3 kebajikan itu pentingnya. Pikiran yang baik dulu, ucapan yang baik, dan berbuat baik. Sering-sering ulang-ulang di rumah kita. Nanti rumah kita jadi rumah dewa-dewi benaran. Nah, semua makhluk, mungkin para dewata juga akan ketemu dewa yang bijak, ketemu dewa yang baik hati. Nah, makhluk juga apapun, mulai dari kita sendiri. Nah, jangan sampai kita curiga bahwa oh kalau ada makhluk saya mau diusir, nggak usah pikiran jelek begitu. Dimendidikkan dengan baik. Nanti semua akan baik. Pohon juga bisa, binatang juga bisa. Semuanya hati orang paling sakti. Mau berubah menjadi apa? Jadi baik sama baik loh. Maka kita usahakan merati sama merati. Maka jadi patidana itu kita meratihan batin kita supaya lingkungan, mana tahu makhluk peta itu saudara kita datang, mereka pasti bahagia sekali. Nah, seperti para biku banyak begini, kita undang ke 1 biku 1 tali. Nah, jadi 9 biku 9 tali, mungkin 15 biku 15 tali. Nah, mana tahu saudara kita turun ke culang agak dalam sedikit, udah tali sila, tali samadhi, tali panya, tali dhamma, ditalik keluar dari lubang yang menderita, naik ke alam berbahagia. Upama seperti itu namanya patidana. Jangan sendiri, lame-lame enak kok. Maka kadang-kadang saudara-saudara bilang mau bantu mama, ada yang beda keyakinan, beda agama, saya nggak mau patidana, kesal kadang-kadang dengar. Kenapa tahu nggak? Ada nggak sih ada hal yang mama pilih begitu nggak sih sama anak? Ada nggak sih seseorang ibu pilih, oh anak aku beda agama, anak nggak mau, ibu nggak mau doakan anak? Kayaknya nggak pernah deh. Minta anak doang beda keyakinan nggak mau doa mama. Aduh, kau tahu begitu, lupa kasih makanan. Sejak lahir hari pertama aja, 3 hari aja udah patidana. Dengan coba kita berpikir, orang tua kita susah loh. Anak susah orang tua nggak tahan. Masa orang tua susah anak dibialin, dicuekin? Kesel nggak sebagai orang tua? Aduh, tahu begitu kan? Apa yang punya turunan? Dengan lebih baik hidup di wihara aja lah. Maka jadi patida itu tolong ya kita perhatian, badan pun batin pun tidak rugi kok. Semoga malam ini ya banyak tali dari saudara sendiri, tali dari biku, tali semua pihak malam ini. Semoga ditalik dari alam peta ke alam manusia, setidaknya ditalik lagi, mana tahu di alam yang lebih tinggi daripada manusia lebih baik lagi. Ya, terima kasih anumodana, semoga tali jasa kita, tali silas kita, tali samadhi, tali panya ditalik. Yang mana yang tidak baik tali ke atas,
tempat yang kotor jadi ke tempat yang bersihan. Upamanya seperti sucikan hati dan pikiran. Semoga jasa-jasa kebajikan kita menjadi patidana. Akhir kata adalah ithang me yatinang hotu. Semoga jasa-jasa saya yang lakukan pelimpahan kepada mama apa, papa apa disebut nama, dan juga sukita hontu nyatanya. Semoga jasa ini mama, papa, semua makhluk turut bergembira. Semoga mereka lahir di alam yang berbahagia. Sabhe sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.